Post-kolonialisme. Halo, saya Muhammad Raya Rabindra. Halo, saya Glazes Kinesa Setiawan. Halo, saya Samuel Kevin Saragi. Di sini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teori post-kolonialisme. Kami akan membahas mengenai tokoh pemikir, asumsi dasar, argumen, studi kasus beserta pengaplikasian perspektif, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kita mulai aja yuk. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh yang memiliki pemikiran terhadap postkolonialisme. Yang pertama ada Edward Said. Mengapa Edward Said? Karena pada tahun 1978, Edward Said menerbitkan buku yang berjudul Orientalism, di mana buku tersebut menjadi tanda bahwa kelahiran postkolonialisme. Edward Said memiliki sebuah pemikiran yang ia tuangkan dalam bukunya mengenai Orientalisme. Pemikiran tersebut yaitu adanya dominasi intelektual Barat dan penindasan yang sesuai terhadap Timur. Tercermin dalam cara Timur direpresentasikan dalam pemikiran Barat. Masyarakat Oriental merupakan masyarakat terbelakang, tradisional, dan lalim. Sedangkan masyarakat Barat memiliki keadaan yang sebaliknya, yaitu sudah maju, sudah mengalami modernisasi, dan demokratis. Dan pemikiran Barat secara substansial juga tidak tertarik pada dunia Arab. Yang kedua, ada Gayatri Spivak. Spivak identik dengan pemikirannya yang biasa disebut bentuk subaltern. Subaltern itu sendiri memiliki inti bahwa postkolonialisme memiliki asumsi tersembunyi pada pemikiran Barat yang selama ini meyakini bahwa Baratlah yang memiliki kebenaran tertinggi dan universal. Teori postkolonialisme ini juga dianggap dapat dikembangkan melalui nilai-nilai fisik, politis, dan kultur dari hasil kolonialisme. Selanjutnya adalah asumsi dasar. Asumsi dasar dari postkolonialisme adalah postkolonialisme yang menekankan pada kritik positivitis, di mana penelitian yang objektif terhadap fenomena sosial sulit tercapai dan fenomena sosial itu tidak bisa diteliti melalui pendekatan saintifik. Perspektif ini berguna untuk membongkar motif dan tujuan dari sebuah gerakan perlawanan terhadap hegemoni yang dianggap menindas. Menurut Bill Ashcroft, postkolonialisme menghadapkan kajian terhadap efek atau pengaruh kolonialisme terhadap kebudayaan atau masyarakat tertentu dengan cara mencoba mengungkapkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Secara umum, postkolonialisme didefinisikan sebagai teori yang lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya, di mana negara-negara terjajah ini tersadar atau atas kondisi mereka yang selama ini diperlakukan tidak adil dan tidak seimbang dengan para penjajah. Kemerdekaan negara-negara jajahan Barat ini kemudian membangkitkan wacana baru tentang kemandirian untuk bertindak sebagai sebuah negara yang merdeka. Postkolonialisme merupakan sebuah pemahaman tentang bagaimana identitas itu terbentuk dari sejarah masa lalu yang berkaitan dengan bagaimana kolonial mempengaruhi identitas wilayah jajahannya. Sehingga postkolonialisme lebih fokus pada identitas dan budaya, ras, dan gender yang merupakan lanjutan dari kepentingan hubungan kolonial. Nah, sekarang kita masuk ke argumentasi. Teori postkolonialisme menjelaskan tentang cara-cara yang berbeda menjalankan proses dekolonialisasi atau tercapainya kemerdekaan oleh berbagai koloni secara kritis. Hal ini terdapat pada buku Edward Said yang berjudul Orientalisme. Postkolonial berfokus terhadap produksi budaya masyarakat yang mengalami imperialisme Eropa dan juga menggunakan bidang sejarah, politik, sosiologi, komunikasi, dan analisis ekonomi secara luas. Karena berbagai bidang tersebut juga dipengaruhi oleh imperialisme. Tujuan dari postkolonial adalah untuk melawan sisa-sisa dari dampak kolonialisme dalam pengetahuan maupun dari sisi kultur dan berorientasi ke depan demi terwujudnya tata kehidupan yang baru. Sekarang kita masuk ke studi kasus dan kesimpulan. Guys, kalian ada tahu nggak sih tentang kasus di Indonesia yang nyangkut tentang postkolonialisme? Kalau ada yang tahu, jelasin dong.
Jadi kasus yang menurut kita merupakan postkolonialisme di Indonesia adalah percampuran budaya barat terhadap beberapa logo bisnis lokal seperti bisnis makanan lokal yang bernama Pecel Lele Lela yang tercampur dengan Starbucks Coffee. Nah, pada 2011 Desember lalu, Starbucks kedai kopi asal Amerika Serikat memprotes dan menggugat logo milik Rangga Umara yang berbentuk mirip dengan logo milik Starbucks. Pada gugatan tersebut berhasil memaksa Rangga Umar untuk mengubah brand logo Pecel Lele Lela yang tidak lagi meniru logo Starbucks. Fenomena mimikri pada Pecel Lele Lela ini merupakan bentuk perlawanan dari hegemoni budaya dominan meski pada akhirnya kalah dengan gugatan di pengadilan. Nah, kita menyebut kasus ini termasuk terhadap postkolonialisme karena adanya efek yang diberi oleh produk dari Amerika Serikat terhadap produk lokal, yang pada kasus ini merupakan tercampurnya logo dari kedua produk tersebut. Ini bisa dikatakan penjajahan baru di era globalisasi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Oh, kalau gitu selain itu ada lagi nggak sih? Nah, selain itu juga ada kasus yang menurut kita termasuk ke dalam postkolonialisme, yaitu adanya pencampuran budaya Barat dan Indo, khususnya di bidang musik. Seperti yang kita ketahui, hadirnya pemusik bernama Phil Koplo yang biasa memainkan lagu Barat dalam genre koplo juga berhasil menggabungkan kedua kebudayaan yang berbeda. Buat yang nggak tahu lagunya, dangdutan dulu yuk. I'm John Mayer, and I'm ready to be a star. Duh, udah ya, balik dulu ke materi. Dan itu termasuk ke dalam kasus postkolonialisme loh. Jadi kayak yang kita tahu, contoh dari satu lagunya, yaitu lagu yang diciptakan oleh John Mayer, itu kan berasal dari negara barat ya, tapi diaransemen ulang oleh Phil Koplo dengan genre dangdut. Oh, berarti buat nyimpulin itu negara kita tuh masih sering banget ya kejadian krisis budaya. Terus kasus itu tuh nyambung gak sih sama teori Homi Babah yang tentang mimikri dan hibriditas, yang artinya masyarakat juga harus punya kesadaran mandiri dan pengaruh yang reaktif dari luar. Jadi kayak gitu ya. Terus habis itu mirip gak sih sama yang kalian jelasin kayak tadi? Nah, iya betul tuh. Mimikri dan hibriditas tuh ngejelasin kalau tradisi lokal bisa ngelanjutin tradisi barat, tapi nggak semuanya diambil. Ini bisa ngebentuk kesadaran buat gak menolak dari barat dan juga tidak melupakan yang lokal. Jadinya masyarakat tuh punya kesadaran mandiri dari pengaruh yang reaktif dari luar. Gitu teman-teman, sekian dari video presentasi kami. Terima kasih.